Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Engkau yang menyediakan berkat bagi setiap kami. Engkau yang melimpahi kami dengan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan segala pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan
Engkau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dalam hidup kami, naikkan syukur bagimu. Kami sedang kami ingin hatimu. Kami yang datang
sangat berarti bagi kami. Kami sembah. Kami muliakan Tuhan. Kami tinggalkan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bapa yang baik bagi kami, Kau yang sungguh baik, Kau yang selalu baik, Kau sangat baik, selamanya Kau baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain.
terpujilah namamu. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang menyertai hidup kami.
Berkatnya berkatnya melimpah. Kami percaya Allah El Shaddai, Allah yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami bahkan sedetik pun. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bapak, pagi hari ini kami mau belajar lagi firman. Karena firman-Mu lah yang kami perlu dalam hidup kami, memimpin, menuntun, mengarahkan langkah hidup kami. Suatu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam kitab Keluaran pada pasalnya yang ke-33 dengan judul perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Karena kalau kita baca kemarin di pasalnya yang ke-32, kita melihat bagaimana memang untuk mengalami sebuah paradigma itu bukanlah sebuah perkara yang mudah, tetapi satu hal yang harus melewati sebuah proses, tapi tentunya ada komitmen dan konsisten dari sisi kita. Karena kalau kita baca kemarin dari pasal yang 32, bagaimana bangsa Israel kembali kepada paradigma lama, yaitu ketika Musa naik ke Gunung Sinai, sementara Musa menerima semua petunjuk tentang pembangunan kemah sembahyang yang tentu bukan sehari dua hari. Beberapa pasal juga kita baca secara detail, dan apalagi dalam konteks di zaman itu tentu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk Musa bisa lebih mencermati semua petunjuk Tuhan, dan itu mengakibatkan akhirnya bangsa Israel melakukan sesuatu yang sangat melukai hati Tuhan, yaitu mereka memaksa Harun untuk membuat lembu emas sebagai Tuhan bagi mereka untuk memimpin mereka. Dan kita melihat bagaimana akhirnya Tuhan melihat bangsa Israel dan Tuhan menyuruh Musa segera turun karena kelakuan bangsa Israel. Nah, di pasal 33 hari ini kita belajar tentang sebuah permohonan permintaan dari Musa kepada Tuhan untuk terus menyertai perjalanan mereka di padang gurun. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, sekalipun tidak ada satupun yang buka video, saya berharap Bapak Ibu tidak ada yang tertidur. Di sini firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu.
Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Nah, dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga, akhirnya Tuhan membuat sebuah keputusan, karena dari apa yang berulang-ulang kali bangsa Israel lakukan, akhirnya di pasal ini Tuhan ngomong kepada Musa supaya Musa sampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya dan Tuhan tidak akan ada secara langsung di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi kita tahu kalau sebelum peristiwa mereka membuat lembu emas, Tuhan ada secara langsung di tengah-tengah mereka. Bahkan sebenarnya itulah kerinduan Tuhan selalu ada di tengah-tengah umat Israel. Tapi karena kelakuan bangsa Israel yang seperti di awal saya katakan, memang untuk mengalami perubahan itu bukan sebuah hal yang mudah. Makanya Edko katakan perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Butuh sebuah proses, butuh waktu, tapi juga dari sisi kita butuh yang namanya komitmen dan konsisten untuk kita terus-menerus mengalami perubahan. Apalagi kalau itu bicara tentang perubahan paradigma. Makanya berkali-kali prinsip yang saya ajarkan, apa yang kita pikirkan berulang-ulang, itu pasti akan kita katakan. Apa yang kita katakan berulang-ulang, itu pasti akan kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan berulang-ulang, itu yang akan menjadi habit kita, gaya hidup kita. Makanya Paulus juga katakan kita harus mengalami pembaharuan akal budi. Makanya bersyukur, berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sampai hari ini konsisten setiap pagi bangun pagi-pagi bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama dengar firman Tuhan, dan sepanjang hari merenungkan firman Tuhan. Itu akan merubah sebuah paradigma dalam hidup kita. Berkali-kali sekali lagi kita melihat bagaimana bangsa Israel, sekalipun mereka sudah keluar dari Mesir, tapi paradigma mereka selalu paradigma Mesir. Nah, iblis juga akan terus menipu kita untuk kita kembali kepada Mesir. Nah, makanya kenapa dibutuhkan yang namanya komitmen dan konsisten. Nah, jadi akhirnya hari ini Tuhan ngomong, aku nggak akan menyertai lagi secara langsung, tetapi aku akan mengutus malaikatku. Nah, tentu pertanyaannya kan mengapa? Karena ayat yang ketiga dengan jelas katakan, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Nah, dalam hal ini kita harus mengerti, harus kita pahami bahwa Allah itu Allah yang maha kudus, dan kekudusan Allah itu tidak mungkin bersatu dengan yang namanya dosa. Jadi bukan berarti Tuhan itu jahat, bukan berarti Tuhan itu egois, bukan. Tapi kan Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa menyangkal hakikat dirinya sendiri. Bahwa yang namanya upah dosa itu adalah binasa. Jadi Tuhan harus mengambil sebuah keputusan untuk dia tidak ada secara langsung di tengah-tengah bangsa Israel, tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Makanya Tuhan mengutus malaikatnya. Jadi hal ini yang perlu kita pahami. Tentu dalam konteks perjanjian lama pada waktu itu. Nah, sementara saat ini kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, bahkan Dia ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, setiap kita orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah orang kudus. Kita adalah orang benar karena kita dikuduskan oleh darah Yesus. Kita dibenarkan oleh pengorbanan Yesus. Sehingga firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau.
Nah, makanya sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih, dan harusnya sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk rasa terima kasih, ya tentu dari sisi kita, kita harus menyadari terus, percaya terus bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tapi masalahnya terlalu konyol bagi saya, ada begitu banyak orang Kristen, orang percaya, yang harusnya mempunyai fasilitas ini, yang saya katakan Tuhan itu ada di dalam kita, Tuhan itu ada bersama dengan kita, tapi merasa seolah-olah Tuhan itu nggak ada dengan kita. Artinya apa? Ketika nanti punya masalah, baru tanya, Tuhan engkau di mana? Seakan-akan Tuhan itu nggak beserta dengan dia. Nah, pertanyaannya yang saya katakan tadi, kita punya fasilitas. Kalau saya boleh pakai istilah tadi. Fasilitas yaitu Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ya, Pak Siregar, tanda kutip fasilitasnya. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Dan harusnya itu kesadaran yang terus kita miliki. Sehingga kita tahu, oh, Tuhan itu ada terus dengan aku. Sehingga kita nggak akan lakukan dosa lagi. Ketika kita mau tertipu oleh iblis, mau melakukan dosa, iya ya, ada Tuhan ya. Tuhan yang maha kudus. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang nggak berkenan kepada Tuhan, kita ingat tuh, iya ya, kan Tuhan ada bersama dengan aku. Nah, itulah yang saya sebut kekonyolan tadi. Semua orang berdoa, berharap supaya Tuhan menyertai hidupnya. Tapi ketika dia berjalan, dia nggak berjalan dalam penyertaan Tuhan. Dia jalan dengan caranya sendiri, dia jalan dengan suka-sukanya sendiri, kembali seperti model bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang muter-muter di padang gurun. Nanti giliran punya masalah, baru teriak-teriak, Tuhan di mana? Padahal sekali lagi di dalam Yesus, kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita koram deo, kita setiap saat, setiap waktu ada di hadirat Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, harusnya hal ini yang harus tertanam dalam hati kita, menjadi sebuah keyakinan. Sehingga setiap langkah kita, setiap perjalanan hidup kita, itu adalah perjalanan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ini hal yang pertama yang harus kita mengerti. Kalau kepada bangsa Israel ribuan tahun yang lalu, karena kedegilan hati bangsa Israel, tegar tengkuknya bangsa Israel, akhirnya Tuhan buat keputusan, aku nggak akan secara langsung ada di tengah-tengah kalian. Aku hanya akan utus malaikat berjalan depan kalian untuk memimpin menuntun kalian. Karena sekali lagi, kekudusan Tuhan itu tidak mungkin bisa bersatu dengan yang namanya dosa. Nah, jadi kita jangan salah mengerti tempat ini. Tetapi sekali lagi bagi kita hari ini, karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, kita sudah dibenarkan melalui pengorbanan Yesus ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati, maka Tuhan ada bersama dengan kita, di dalam kita, dan kita di dalam Tuhan. Dan yang harus kita percayai dan harus kita pegang teguh, Tuhan selalu ada. Karena 2000 tahun yang lalu, Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Dan respon dari kita adalah itu tadi, takut akan Tuhan harus ada dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu ada. Jadi tanya, cari Tuhan beserta aku atau enggak itu jangan cuma lagi ada masalah. Lagi dalam kondisi baik-baik itu pun ingat, Tuhan itu selalu ada. Makanya jangan macem-macem. Jangan aneh-aneh kayak bangsa Israel, Bapak Ibu. Oke, itu hal yang pertama. Ayat berikutnya secara cepat. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Nah, itulah kadang manusia ya. Tunggu ditegur dengan keras, baru tobat. Nanti sudah agak nyaman sedikit lagi, mulai bertingkah lagi. Nanti ditegur dengan keras, baru lagi. Ya sama lah seperti contoh kecil yang saya katakan. Kalau ada razia, baru pakai helm, pakai seatbelt. Nah, kalau udah nggak pakai lagi. Nah, tunggu nanti kalau sudah jatuh, kepala bocor, baru sadar. Oh iya ya, ternyata helm itu berguna ya, iya ya. Nah, ngomong dengan dirimu, jangan model kayak begitu aku ya. Nah, gitu.
Jangan tunggu kena tegur, baru, oh Tuhan kok jahat sekali. Padahal Tuhan itu sayang. Karena firman Tuhan katakan, orang yang kukasihi ku tegur. Karena kalau nggak ditegur, kita bisa bablas dan masuk jurang, langsung mati. Nggak punya kesempatan lagi. Nah, makanya belajar. Jangan seperti bangsa Israel yang tegak tengkuk dan keras kepala, Bapak Ibu. Ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Nah, ini alasan Tuhan. Yang saya katakan tadi, kenapa Tuhan harus undur dari bangsa Israel. Yaitu tadi, kekudusan Tuhan nggak bisa bercampur dengan yang namanya dosa. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Akhirnya Tuhan hanya mau bertemu dengan Musa di dalam kemah pertemuan. Sementara orang Israel melihatnya hanya dari jauh, dari pintu kemah masing-masing. Dan tentu sekali lagi Bapak Ibu bisa bayangkan, pasti agak jauh. Kenapa? 3 juta orang kira-kira kalau sedang buat jambore kayak gitu ya. Kemah itu mungkin nggak tahu radiusnya berapa kilo. Ratusan tenda, bahkan mungkin ribuan masing-masing buat tenda kan. Tapi mereka nggak bisa mendekat ke kemah pertemuan itu. Hanya Musa yang bisa masuk bertemu dengan Tuhan. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Jadi ketika Tuhan turun dalam kemuliaannya dengan tanda awan, maka semua orang Israel yang masing-masing di kemahnya tadi sujud. Nah, itu yang dilakukan bangsa Israel. Itu tadi setelah berulang kali tegar tengkuk dan degil. Sampai Tuhan harus tegas, barulah seperti itu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, hanya dengan Musa. Nah, sementara kita sekarang sekali lagi karena kita dikuduskan oleh darah Yesus, dibenarkan oleh pengorbanan Yesus, kita koram Deo. Nah, koram Deo itu sekali lagi artinya di hadapan Tuhan. Sama, kita seperti Musa. Ngomong dengan Tuhan itu muka dengan muka, walaupun tentu tidak dalam bentuk fisik, karena Allah itu roh adanya. Tapi sebuah keyakinan kita ini selalu ada di hadapan Tuhan. Sama seperti Musa. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi firman Tuhan katakan kita ini seperti Musa bisa ngobrol berhadapan muka. Nah, itu yang harus kita taruh dalam hati kita, itu yang harus kita percayai sungguh-sungguh. Dan saya mau kasih tahu, itu akan sangat menolong untuk kita bisa hidup ini lebih benar lagi. Kesadaran bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Jadi jangan memanipulasi Tuhan. Hanya seakan-akan Tuhan itu harus menyertai kita kalau sedang menghadapi masalah saja. Tapi Tuhan itu ada setiap saat dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun. Nah, itu yang harus kita mengerti betul, Bapak Ibu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Nah, inilah yang dimaksud dengan hati Musa itu yang sangat lemah lembut. Kadang orang bertanya, Pak, kok katanya Musa itu manusia yang paling lembut hatinya. Tapi satu peristiwa kita bisa melihat Musa itu juga bisa emosi. Kayak di fase sebelumnya, dia turun gunung, dia marahin bangsa Israel,
dia pecahkan loh batu itu, dia tumbuk lembu emas itu, suruh mereka minum. Terus satu kali yang membuat Musa akhirnya nggak masuk ke tanah Kanaan karena Tuhan suruh ngomong dengan batu, tapi saking jengkelnya Musa, Musa ketok itu batu sehingga dia nggak masuk tanah Kanaan. Tapi yang dimaksud hatinya lembut itu, hatinya itu penuh belas kasihan. Ketika Tuhan ngomong, aku nggak akan sertai bangsa ini secara langsung, tapi Musa bela bangsanya, bela Israel, bela umat Israel, dan ngomong, Tuhan, please, tolong. Nah, itulah kelembutan hati Musa, hati yang penuh belas kasihan. Jadi yang dimaksud hati yang lembut, paling lembut manusia itu bukan dia nggak pernah emosi, bukan. Musa beberapa kali emosi, meledak marahnya Bapak Ibu. Tapi lembut itu artinya dia penuh belas kasihan. Dia nggak mikirin dirinya sendiri, dia mikirin keselamatan bangsa Israel. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, sekali lagi ada hak istimewa bagi Musa. Tuhan secara pribadi yang akan terus membimbing dan memberikan ketentraman kepada Musa. Nah, hak istimewa itu jugalah di dalam Yesus kita terima Bapak Ibu. Setiap hari Tuhan memimpin kita, setiap hari Tuhan menuntun hidup kita. Dan sekali lagi tentu lagi balik-balik saya menasehati respon kita harus benar atas pimpinan tuntunan Tuhan, yaitu taat. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, ini kebenaran yang harus kita ngerti juga. Orang yang hidupnya berjalan dengan Tuhan, itu hidupnya pasti beda dengan orang yang tidak berjalan dengan Tuhan. Makanya ada lagu yang sering dan suka saya nyanyikan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kita harus jadi bukti bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Apa buktinya? Ya hidup kita beda dengan orang dunia, orang yang nggak kenal Tuhan. Ketika orang penuh dengan kebencian, kita penuh dengan kasih. Ketika orang mementingkan diri sendiri, kita memperhatikan orang lain. Nah, itu perbedaan-perbedaan. Jadi, sekali lagi, jangan hanya bicara soal beda, oh hidupku harus diberkati. Maaf, kalau bicara soal materi, orang dunia nggak kenal Tuhan, kadang bisa punya uang lebih banyak dari kita. Itu bukan perbedaan. Jadi, ukuran perbedaan itu bukan bicara tentang materi, sekali lagi Bapak Ibu, tapi karakter. Kalau engkau yakin hidupmu adalah dalam penyertaan Tuhan, karaktermu pasti beda. Itu pasti satu jaminan firman Tuhan katakan. Makanya bangsa Musa ngomong, ya supaya ada bedanya dengan bangsa yang lain. Berfirman Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Wow, keren ya. Musa ngomong, Tuhan dengar, Tuhan ikutin. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Nah, itu kata kuncinya Bapak Ibu. Kenapa kadang kita doa sama Tuhan kayaknya Tuhan cuma sekedar dengar mambege kata orang Tapanuli. Ya dengar sih dengar. Tapi Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak perhatiin, apalagi bertindak boro-boro. Kenapa? Ya seperti Matius 7. Tuhan ngomong, siapa kamu? Aku nggak kenal. Walaupun kita teriak, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami memberitakan firman-Mu? Tapi Tuhan ngomong, aku nggak kenal tuh siapa kamu. Nah, tapi saya berdoa, saya berharap setiap kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Dan kita mendapatkan kasih karunia. Semua itu karena kasih karunia, bukan karena kita hebat, Bapak Ibu, bukan. Makanya please hargailah kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Sehingga kita nggak akan jadi orang yang sombong. Kita akan tetap jadi orang yang rendah hati. Semua hanya karena kasih karunia. Kita bisa mengenal Tuhan, apalagi sampai dikenal Tuhan. Hanya karena kasih karunia. Jadi come on, taat, rendah hati, ikuti perintah Tuhan.
Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Nah, ini hak prerogatifnya Tuhan loh, Bapak Ibu ya. Ini bukan Tuhan pilih kasih, enggak. Tapi Tuhan bisa memberikan kasih karunia kepada siapa dia mau berikan. Itu hak prerogatif Tuhan. Dan saya berdoa nggak ada yang berpikir, oh kalau itu Tuhan pilih kasih. Enggak. Masalahnya Tuhan itu adil, bukan pilih kasih. Dengan orang yang berdosa ya Tuhan nggak bisa bersekutu, udah jelas. Tuhan adil, bukan pilih kasih. Jangan pakai konsep adil dunia Bapak Ibu. Kalau adil dunia itu kan semua sama. Itu konsepnya komunis Bapak Ibu. Adil semua sama. Bagi Tuhan adil bukan seperti itu. Adil itu orang yang lakukan firman, dia akan menerima penggenapan janji firman. Makanya contoh-contoh kecil. Kadang saya suka mengkritisi ada doa kan gini, Tuhan berkatilah umatmu yang hadir dan yang tidak hadir. Oh yang nggak bisa dong. Yang hadir yang diberkati, yang nggak hadir yang nggak dapat bagian hari itu. Kalau semua sama rata enak lah, kalau gitu nggak usah hadir ibadah lah, nggak apa-apa. Kau tetap diberkati. Terus Tuhan ngomong orang yang memberi akan diberkati. Terus didoain, baik yang memberi maupun yang tidak memberi. Orang ngomong, ya sudah nggak usah memberi, nggak apa-apa, nanti diberkati juga. Nah, jadi beda Bapak Ibu, adilnya Tuhan tuh beda dengan adilnya dunia. Ini yang harus dipahami, bukan pilih kasih, bukan. Kita dengan anak yang lebih sayang dengan kita, otomatis ada perhatian lebih untuk anak kita. Itu nggak bisa disangkal dan itu bukan pilih kasih Bapak Ibu. Bukan, karena hubungan itu kan selalu dua belah pihak. Seperti itu. Ini tolong difahami Bapak Ibu ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah ini, makanya Tuhan selalu menyelubungi muka kalau bahasa perjanjian lama. Tapi sekali lagi kita bersyukur di dalam iman kita bisa berhadapan muka dengan muka dalam kemuliaan dan nanti pada waktunya secara real. Berfirman Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri atas gunung batu. Apabila kemudian kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku menarik tanganku dan kau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Kasih karunia untuk Musa yang khusus saja itu cuma bagian belakangnya Bapak Ibu. Waktu Tuhan lewat, Tuhan tutupin Musa pakai tangan gini. Waktu lewat, Musa cuma lihat belakang. Nah kita ini bisa berhadapan muka dengan muka oleh kasih karunia. Jadi please hari ini saya mengingatkan kita, jangan sia-siakan kasih karunia. Tuhan itu Immanuel, dia beserta dengan kita. Jadi harus terus ingat Tuhan ada dalam hidup kita, kapanpun, dimanapun. Dan itu akan menolong kita untuk kita semakin hidup sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Cukup banyak poin-poin penting, tapi saya berdoa berharap Bapak Ibu merenungkan dan mempraktekkan kebenaran ini. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Pak Ibu Mirianti mau tambahkan sesuatu? Sedikit ya. Ya, oke. Jadi memang Tuhan menyertai manusia itu semakin baru, semakin baru. Kalau dulu seperti itu yang kita baca kepada umat Israel. Nah sekarang kita ini kan umat tebusan Allah. Sama seperti umat Israel yang sudah dibebaskan. Nah, dan kita mendapat kasih karunia yang luar biasa loh. Karena Allah sendiri rohnya menjelma menjadi manusia, ya, menjelma menjadi manusia. Allah bisa menjelma jadi apa saja. Nah, pada diri Tuhan Yesus lah Allah menampakkan diri kepada manusia pada saat itu dan kasih karunia-Nya menjadikan Tuhan Yesus anak domba Allah yang menebus umat manusia. Sehingga keadaan kita yang hidup bersama Tuhan itu oleh
kasih karunia di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Kita sudah dibasuh oleh darah Yesus, dikuduskan menjadi umat yang kudus. Kita harus berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, kita kalau koram Deo kayak gini kita baca dalam sejam ini, kita memuji menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, kita jadi mengingat gitu. Kalau dulu seperti itu loh Tuhan. Kalau sekarang Tuhan malah ada di dalam diri kita. Diri kita, tubuh kita adalah bait Allah. Nah, itu sudah lebih luar biasa lagi dari keadaan bangsa Israel pada saat itu. Nah, itulah sebabnya kita itu harus menghargai Tuhan. Kita harus menghargai Tuhan. Masa sih kalau misalkan ada apa ya, pejabat lewat aja kita nunduk gitu ya, kita hormat. Nah, kok kepada Tuhan itu kadang kita itu lo lupa. Ya jangan lupa sama sekali. Karena memang Allah itu maha besar, luar biasa. Kita ini nggak ada apa-apanya loh, cuma debu dikasihi sedemikian rupa sampai Allah mau bertahta dalam tubuh kita yang bait Allah ini. Nah, seperti itu yang saya dapat hari ini, kasih karunia yang luar biasa bagi kita. Terima kasih Pak Heri, Tuhan berkati kita semua. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi, jangan sia-siakan kasih karunia. Ingat Tuhan selalu ada dalam kita dan kita dalam Tuhan. Oke, Heng, silakan Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini setiap kami terus bisa datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terus menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Yang terus membawa kami lebih intim, lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang kami kenal dan juga Tuhan yang terus mengenal kami ya Bapa. Karena kasih karunia-Mu ya Tuhan membuat Engkau terus bertata di dalam hidup kami ya Bapa. Yang terus ada di dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Buat kasih karunia yang Tuhan berikan buat setiap kami orang percaya ya Bapa. Terima kasih juga buat pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Yang membawa kami hari demi hari lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami mau ya Tuhan terus hidup bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan juga kami mempunyai iman yang percaya hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri. Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Bapak. Tuhan juga memberkati istri dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati Pak Siregar dan Ibu Merianti ya Bapak. Tuhan juga terus memberikan Ibu Merianti hikmat-Mu lebih lagi ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Tuhan juga pelihara Pak Siregar dan Ibu Merianti, berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan terus berkati kami ya Bapak. Tuhan terus pelihara kami, baik istri, suami, bahkan anak-anak kami, mantu, dan cucu kami juga ya Bapak. Tuhan pelihara, Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah kami juga akan memulai aktivitas pekerjaan kami di pagi hari ini sampai malam nanti hingga besok. Tuhan terus menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Dan di pagi hari ini di mana kami juga sepakat berdoa buat teman dari Celidia ya Tuhan yang bernama Helni ya Tuhan yang mengalami kanker ganas di payudara ya Bapak. Dan juga Chandra ya Tuhan yang mengalami sakit yang langka ya Bapak. Biarlah kami sepakat di pagi hari ini berdoa buat teman dari Celidia ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan juga menyembuhkan setiap sakit penyakitnya ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah ya Tuhan. Dan juga apabila mereka
belum ada yang percaya, biarlah Tuhan pakai Celidi ya Tuhan, untuk membawa mereka mengenal Engkau ya Bapa. Dan kami juga berdoa buat setiap hati mereka, Tuhan lembutkan ya Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Helni dan Chandra ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga kami di pagi hari ini terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan terus memberikan damai sejahtera, sukacita atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga terus memberkati pemerintahan yang ada dari presiden kami ya Tuhan. Tuhan terus taruh hikmat-Mu ya Tuhan. Terus untuk membangun bangsa ini ya Bapak. Dan juga menteri-menteri, bahkan bupati, gubernur, wali kota ya Tuhan. Biarlah mereka terus bekerja sama untuk membangun bangsa dan negeri kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami dan bangsa kami Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang terus-menerus dalam hidup kami. Karena sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Biarlah keyakinan, kesadaran, kepercayaan hal ini membuat kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Sehingga hidup kami terus berkenan kepadamu, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu di sepanjang jalan hidup kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Tutup bungkus yang kuasa darah Yesus, melekat ke tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.